OPM surati Joe Biden. Setelah umumkan wilayah perang, Jeffrey Bumanak tuduh Indonesia lakukan kejahatan. OPM surati Joe Biden setelah umumkan wilayah perang, di mana dalam surat tersebut Jeffrey Bumanak tuduh Indonesia lakukan kejahatan. Pihak OPM melalui juru bicaranya, Sebi Sambom, beberapa waktu lalu mengumumkan wilayah perang di beberapa daerah Papua, khususnya wilayah Papua Pegunungan. Bahkan menurut Sebi, pihaknya akan menangkap dan menghabisi siapapun yang memasuki wilayah perang tersebut. Akan tetapi pada 21 Mei, tersebar di media sosial surat dari pimpinan OPM Jeffrey Bumanak pada Presiden Amerika. Surat dari Jeffrey Bumanak tersebut diposting oleh akun Twitter Papua Web, di mana dalam surat itu pimpinan OPM meminta Presiden Amerika memberikan perhatiannya atas apa yang terjadi di Papua. Organisasi Papua Merdeka, Gerakan Papua Merdeka, pemimpin Jeffrey Bumanak menyerukan peran proaktif dari Presiden Joe Biden dalam mengakhiri pendudukan militer Indonesia yang melanggar hukum dan aneksasi Papua Barat dan kegagalan kebijakan luar negeri Amerika. Berikutnya dalam melindungi 6 dekade kejahatan terhadap kemanusiaan, tulis postingan tersebut. Dalam surat itu Jeffrey menuduh bahwa telah terjadi invasi dan pendudukan militer Indonesia. Jeffrey juga menyinggung perjanjian New York yang ditulis dan disponsori oleh pemerintah Amerika pada tanggal 15 Agustus 1962. Menurutnya perjanjian New York tidak menyertaan atau representasi dari satu orang Papua Barat dan membuka jalan bagi rumah jagal ini. Orang-orangku menyebut perjanjian ini pintu gerbang neraka, tulis Jeffrey. Jeffrey juga mengatakan bahwa selama 6 dekade pengkhianatan dan pengabaian yang tidak berperasaan, orang-orang saya diperbudak, dipenjara, diserang, disiksa, diperkosa, dibunuh, dibantai, diracuni, dimiskinkan, kelaparan, dan dipindahkan secara paksa. Selain itu juga disebutkan bahwa desa dibom. Bahkan sekarang saat saya menyampaikan keprihatinan saya kepada Anda dan korban saat ini, anak-anak, keluarga setiap hari, setiap minggu, tulis surat tersebut. Jeffrey juga menuduh bahwa Indonesia sebagai negara kolonial dan melakukan penyerbuan yang tidak sah pada Papua. Selain itu, Jeffrey juga mengatakan bahwa dirinya menyertakan beberapa bukti tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat Papua yang menurutnya adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ternyata KKB Papua punya korps wanita. Pasukan wanita pakaian loreng layaknya seragam milik TNI. Melansir dari tribunmedan.com, kelompok kriminal bersenjata atau KKB kini sudah membentuk korps wanita di wilayah Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Pembentukan KKB Papua di wilayah tersebut juga melibatkan wanita Kaimana. Bahkan KKB di Kaimana memiliki pasukan wanita yang diberi nama Korps Wanita. Mereka tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Kodap ke-12, meresmikan Batalion Somwinan di Kampung Wagura. Selama ini aksi KKB di wilayah Papua dan Papua Barat tak didengar adanya korps wanita yang ikut dalam aksi-aksi penyerangan. Kini foto atau gambar korps wanita KKB Papua beredar di media sosial. Terlihat sejumlah wanita hanya memakai kain menutupi badannya dan daun-daun sebagai penghias kepala berbaris rapi. Tampak seorang dari lainnya lengkap memakai pakaian layaknya pakaian milik TNI. Di depan jajaran para wanita tersebut terpampang papan bertuliskan Korps Wanita. Belum diketahui apakah mereka bagian dari militan atau simpatisan dari organisasi separatis di tanah Papua. Dikutip dari kompas.com, TPNPB Kodap ke-12 meresmikan Batalion Somwinan di Kampung Wagura. Kampung Wagura berada di perbatasan antara Kaimana dengan Teluk Bintuni. Kampung tersebut masuk di wilayah administratif Kabupaten Kaimana, namun secara geografis letaknya di dekat Teluk Bintuni, Papua Barat. Juru bicara TPNPB Sebi Sambom membenarkan dilakukan peresmian Batalion Somwinan. Ya, itu benar, TPNPB ada di seluruh tanah Papua, termasuk Pakpak dan Kaimana. Jadi ada pernyataan maka itu benar, kata jubir TPNPB.
Peresmian Batalion Somwinan dihadiri gerilyawan TPNPB yang terdiri dari sejumlah personel pria dan korps wanita TPNPB. Mereka memiliki penampilan berbeda untuk mengelabui lawan. Sejumlah dari korps wanita tersebut hanya mengenakan kain. Beberapa juga sudah memakai baju loreng bak tentara. Kepolisian daerah Polda Papua Barat saat ini tengah mendalami kegiatan peresmian Batalion Somwinan Kodap ke-12 TPNPB di Kaimana. Kami masih mendalami informasi tersebut, kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi. Kapolres dan Dandim Kaimana sedang melakukan koordinasi, ujarnya. Kapolres Kaimana AKBP Ketut Widiarta menambahkan kini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kebenaran dari foto yang telah beredar grup-grup tersebut. Keterangan yang kami peroleh di lapangan, mereka masih belum dikenali, kata Widiarta. Kita masih mendalami kebenaran ini, sementara jajaran kami masih di lapangan, tuturnya. Sementara pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut. Hasil informasi di lapangan, kami masih belum dikenali orang tersebut. Mereka bukan orang Kaimana, jelas Kapolres. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.